Yang pertama, keraguan, ragu dalam hal apa? Penyebab halal dan penyebab haramnya. Jadi ada harta, penyebab kehalalan dan penyebab keharamannya itu kita ragukan. Berarti ini ada penyebab halal, ada penyebab haram. Kita ragu. Dan kita terus kemudian kita ukur ini. Penyebab halal bisa menjadikan halal, penyebab haram menjadikan haram. Ini berhadapan-hadapan. Jadinya kita ragu. Dan sekarang mengatasi keraguan ini, ya kita lihat kondisinya. Mana yang lebih unggul di antara kemungkinan ini halal dengan kemungkinan ini haram. Kalau penyebab kehalalan lebih unggul, yo halal dia. Kalau penyebab haram lebih unggul, ya haram dia. Kalau seimbang, ya dilihat hukum asalnya apa. Kan kalau yang ada yang unggul, kan ini cerah kan, langit ini cerah ya. Kita punya dugaan kita terhadap turunnya hujan. Itu berarti di bawah 50%. Berarti prasangka kita pada turunnya hujan namanya apa? Prasangka saja. Berarti keyakinan kita tidak turun hujan. Nah, dugaan kita tidak turun hujan yang di atas 50% itu namanya itu. Tapi kalau kita lihat ada mendung, 50% menyangka hujan, 50% tidak hujan, ini berarti kondisinya syak. Nah, kemungkinan halal, kemungkinan haram ditimbang mana yang lebih unggul itu kita jadi putusan. Tapi kalau seimbang sama-sama 50%, ya. Ya dilihat kalau imbang, ya dilihat aslinya dulu apa imbang. Kalau aslinya sebelum ada kemungkinan ini halal, ya itu kan halal. Itu kembali ke hukum asal yang disebut istis tadi. Nah, penjelasannya bagaimana ini? Menurut Imam Ghazali, saya akan berusaha membuat tingkatannya, membuat analog-analogi. Jadi yang pertama ada berapa ini? Ada 4. Jadi keraguan kita terhadap halal atau haram itu kita bagi 4. Pertama, ada perkara, ada harta yang sebelumnya dia memang haram. Sebelum kita ragu itu dia haram. Tapi kemudian saat ini kita jadi ragu. Jangan-jangan ini berubah jadi halal. Karena ada itu apa? Jangan-jangan ini ada halal. Dan perkara yang kita ragukan halal apa tidak, tapi perkara ini dulu hukum asalnya haram, maka keputusannya kita hindari. Dan kalau kita ambil hukumnya haram. Contohnya apa? Kita melempar panah, terus kena kijang, kena burung atau kijang, ya kena kijang. Terus ketika kita terus lari, kita kejar kijangnya, malah kejegur sungai. Nah, kita jadi ragu mati. Kita jadi ragu ini matinya karena panah kita atau karena dia tenggelam di sungai. Nah, dua kemungkinan ini seimbang. Yo ono bekas luka di lehernya panah kita.
juga dia memang terbelah. Jadi ini seimbang. Pemecahannya dia, ya kita kembali ke hukum asal tadi. Pada ada haramun di annal aslah haram, karena pijat ini semula hukumnya haram. Pijat yang masih hidup itu loh maksudnya, karena hewan yang hidup itu kan haram. Dia jadi halal kalau cara mematikannya dengan cara yang halal. Antara lain di mana? Lah kita ini ragu ini cara atau torik muhalilnya kita ragu. Benar karena mana kita atau karena enggak? Ya maka dikembalikan ke asal. Apa? Makan hijau hidup itu haram. Jadi layu terapun yakin bisa. Hadas juga demikian, najis juga demikian. Kita yakini keharaman hijau saat hidup. Tuh, itu keharamannya ini dari hukum asal. Dia bisa jadi halal kalau ada teknik yang membuatnya halal. Dan teknik ini kita lakukan. Makanya kita kembali, keraguannya itu seimbang. Tekniknya apa? Memanah. Tapi di saat yang sama dia dijegur sumur, tenggelam. Nah, kita meragukan tekniknya, ya kembali ke hukum asal halal. Hadas juga demikian. Kamu dalam kok, besok. Terus awan-awan, aku wis kudu tak dulu. Ya dulu, mau kamu yakin mentok, ya kamu ragukan wudhunya. Ya kembali ke asal mentok. Najis begitu. Najis ini sudah disucikan apa belum ya? Ya belum. Mau yakinnya kita ada najis. Pembersihannya, penyuciannya kita lakukan. Yang yakin najis tidak bisa dihilangkan dengan waktu. Rokaat sholat begitu. Oleh karena itu, Nabi berkata kepada sahabat Adi bin Hatim yang melaporkan Nabi, saya habis berburu, saya panah, hewan buruan menghilang, terus kemudian ketemu mati. Itu saya makan apa tidak? Oh, jangan. Kenapa? Jangan-jangan dia mati bukan karena panahmu, tapi karena dimaksa oleh anjing pemburu. Oh, ini bukan memanah ya. Hatim ini melepaskan anjing pemburu. Anjing, maka terus hilang, anjingnya pulang, terus buruannya ini dicari-cari ketemu oleh ditanyakan Nabi bisa makan apa tidak. Jangan, bisa jadi yang membunuh dia itu anjingnya orang lain, bukan anjingmu. Kalau anjingmu, Nabi juga demikian. Nabi kalau diakui makanan tidak jelas ini zakat apa hadiah. Karena kalau zakat Nabi tidak boleh menerima, kalau hadiah boleh. Nabi itu tanya dulu, ini soalan ini mau duit ya mau zakat ya. Ini duit zakat apa duit hadiah? Zakat ini mau kalau saya misalnya. Tapi tidak rokok zakatnya rokok yang mesti hadiah, rokok gula yang mesti hadiah. Ini jenis gula zakat itu orang. Nanti kalau dia beli makanan, kurma misalnya, ragu ini zakat, berarti dia tidak boleh. Nabi dan keturunannya tidak boleh makan zakat dan itu. Dan dia boleh terima. Dia tanya, sampai pernah semalam Nabi itu karipan. Karipannya kenapa? Karena mikir ada satu butir kurma
ini zakat apa bukan zakat ini, giling-giling sampai kepikiran nanti. Terus akhirnya dimakan. Tapi setelah dimakan semalam itu tidak bisa tidur. Jangan-jangan ini Nabi sahabat dengan Nabi Muhammad pernah menempuh perjalanan kelaparan, terus lereng berhenti, ada hewan banyak, hewan yang tidak jelas halal haramnya. Nah, terus kemudian disembelih, digodok. Nabi muncul, jangan buru-buru dimakan. Itu jangan-jangan ini Nabi lucu ini. Jangan-jangan hewan aneh ini itu adalah hewan dulu berupa manusia yang terus kemudian dialihkan rupanya, dibusuk menjadi hewan tertentu. Jangan-jangan ini dulu adalah nenek moyangnya adalah Bani Israel yang oleh Allah dikutuk berubah menjadi tertentu. Dan karena Allah kan umumnya dan kosim kan gitu. Bani Israel itu karena suka ikut-ikut itu karena dikutuk oleh Allah menjadi monyet. Monyet ini viral teman-teman. Umumnya dan kosim. Nah, Nabi mencegah, jangan-jangan hewan dok ini, nenek moyangnya dok ini, dulu ternyata manusia yang dikutuk oleh Allah menjadi dok, semacam mencala gitu ya. Akhirnya ya terus ditumpuk sama sahabat, tidak jadi dimakan. Setelah ditumpuk, Allah kasih tahu, Muhammad melalui malaikat Jibril ya, yang namanya manusia kalau sudah dikutuk berubah menjadi makhluk lain, hewan misalnya, jadi monyet, itu sudah tidak berketurunan. Ida apa itu? Lam yang sakitlah bukan pada alam nasab. Allah itu tidak mengutuk merubah makhluk satu ke yang lain, kemudian mereka ini berketurunan. Tidak. Berarti hewan kutukan, jelmaan dari manusia yang dikutuk jadi hewan itu, mereka tidak beranak pinak. Tapi karena hati-hati ini ditumpah. Bukan bisa mengalukan. Jadi ini 3 peristiwa ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang awalnya haram terus kita ragu, tapi keraguan kita ini tidak ragu. Jangan-jangan ini sudah halal ya, tapi keraguan ini tidak ada hubungannya. Kita ragukan sendiri penyebab halalnya, ya kembali kan. Jadi ini apa? Mamang yang kelompok pertama, yaitu kita ragu terhadap harta yang aslinya haram, kita juga berubah jadi halal, tapi penyebab halalnya itu kita ragukan. Kalau kita